Welcome back to Halo Ni Hao, dan kali ini kita akan belajar perkenalan diri hanya dengan 8 ucapan Mandarin bersama aku Siska, orang Indo yang jago Mandarin. Seperti yang dijanjikan, kita akan kupas perkenalan diri hanya dengan 8 ucapan Mandarin. Dan bagi kamu yang belum sempat nonton video sebelumnya, kita juga ada video 20 ucapan Mandarin pemula wajib tahu di tahun 2020. Dan kalau ingin tahu lebih lanjut, bisa klik di kiri atas ini. Perkenalan diri yang baik dan juga mengesankan itu penting sekali, karena itu adalah impresi pertama yang kita berikan kepada orang lain. Nah, perkenalan diri dalam bahasa Mandarin bisa saja kamu butuhkan misalnya saat memperkenalkan diri kamu di kelas atau tempat les Mandarin, ataupun komunitas belajar Mandarin, ataupun misalnya kalau kamu mungkin saja sedang mau wawancara dengan perusahaan Cina atau situasi lainnya. Jadi aku sudah siapin 8 ucapan Mandarin perkenalan diri yang siap pakai untuk kamu dalam situasi apapun. Jadi let's get it started. Yang pertama yaitu menyapa. Nah, biasanya menggunakan kalimat Ni hao, 很高兴认识你. Ni hao, 很高兴认识你, yang artinya halo, senang berkenalan dengan kamu, atau Nin hao, 很高兴认识您. Nin hao, 很高兴认识您, yang artinya halo, senang berkenalan dengan Anda. Ucapan Ni hao di video sebelumnya kita sudah pernah belajar, jadi aku rasa kamu udah tahu kalau Ni hao itu biasa digunakan saat kita pertama kali ketemu orang, dan biasanya digunakan hanya untuk teman sepantaran atau orang yang lebih kecil. Sedangkan Nin hao itu biasanya digunakan penyapaan yang diberikan kepada orang yang lebih tua atau punya kedudukan yang lebih tinggi, orang yang kita hormati juga. Jadi diingat ya. Dan pas menyapa orang lebih banyak, kita juga bisa menggunakan kalimat ini. 大家好，很高兴认识你们. 大家好，很高兴认识你们, yang artinya halo semua, senang berkenalan dengan kamu semua. Yang kedua yaitu nama. Nah, perkenalan diri pasti harus kasih tahu nama kita, karena ini penting banget untuk membedakan diri kita dengan orang lain. Nah, dalam Mandarinnya saat kamu memperkenalkan diri atau memberikan tahu nama, kamu bisa pakai kalimat 我的名字是, 我的名字是, yang artinya nama aku adalah. Seperti contoh ini, 我的名字是 Siska. Nama saya adalah Siska. Dan juga ada penggunaan lain ketika kamu memberitahu nama yang lebih simpel dan juga informal, yaitu 我叫, 我叫, yang artinya aku panggilannya. Jadi sebagai contoh aja, 我叫 Siska, aku panggilannya Siska. Dan masih ada satu lagi yaitu 我是, 我是, yang artinya aku adalah, tinggal kamu tambahkan nama kamu. Sebagai contoh, 我是 Siska, aku adalah Siska. Yang ketiga yaitu usia. Ketika kamu ingin memberitahu usia kamu, kamu bisa menggunakan kalimat 我今年岁, 我今年岁, tahun ini aku berusia. Berikut aku kasih contoh ini. 我今年25岁, yang artinya aku tahun ini 25 tahun. Jadi penggunaan kalimat ini bisa kamu isikan dengan usia kamu sendiri. Sambil latihan, kamu bisa share usia kamu langsung dalam Mandarin di kolom komen bawah ini. Nah, dan biasanya juga kalau cewek paling ogah ya kasih tahu umur sebenarnya. Kamu juga bisa kasih tahu umur kisaran seperti 20几岁, yang artinya 20-an tahun, 30几岁, 30-an tahun, 40几岁, yang artinya 40-an tahun. Keempat, lokasi. Jadi biasanya dalam perkenalan diri kamu juga kadang perlu memberitahu dari mana. Nah, jadi kalau misalnya kamu ingin kasih tahu kamu dari suatu negara ini, kamu bisa kasih tahu 我来自, 我来自, yang artinya aku berasal dari. Jadi sebagai contoh aja, 我来自 Indonesia, yang artinya aku berasal dari Indonesia.
Nah, sedikit bonus, kalau tadi kan saya bilang Indonesia adalah Indonesia. Ada kata singkatnya yaitu ini, jadi dicatat baik-baik. Atau mungkin kamu juga dalam kesempatan yang perlu memberitahu nama tempat atau kota tinggal kamu bisa menggunakan kalimat 我住在 我住在 yang artinya aku tinggal di. Contohnya aja, 我住在雅加达. Aku tinggal di Jakarta. Jadi kamu bisa isi dengan kota asal kamu. Misalnya kalau kamu dari Bandung, kamu bisa sebutkan 我住在万隆. Kalau dari Surabaya diisi Seshui. Kalau kamu dari Bali bisa tinggal tambahin Palitau. Nah, dan mungkin kamu punya kesempatan untuk menjelaskan kamu lahir dan besar dari kota atau negara mana. Kamu bisa menggunakan kalimat ini 我在出生长大. Sebagai contoh, 我在雅加达出生长大, yang artinya aku lahir dan besar di Jakarta. Atau kamu juga bisa menggunakan kalimat berikut yang menjelaskan kamu lahir tapi besar di tempat yang berbeda. Misalnya, 我在出生但在长大. Contohnya, 我在印尼出生但在美国长大. Atau mungkin kamu ingin menjelaskan kamu lahir di mana, kemudian sekarang tinggal di mana, kamu bisa menggunakan kalimat ini yaitu 我在出生但现在生活. Nah, sebagai contohnya, 我在印尼出生但现在中国生活. Dan yang kelima yaitu status profesi. Kebanyakan kalau perkenalan pasti kita kurang lebih bilang kalau kita ini murid atau pekerja. Nah, apapun pekerjaan kamu atau status profesinya, kamu tinggal bisa pakai kalimat ini yaitu 我是一名, 我是一名, yang artinya aku adalah seorang, yang bisa kamu isi dengan profesi kamu. Jadi seperti contoh, kalau misalnya kamu murid, kamu bisa pakai 我是一名学生. Aku adalah seorang murid. Nah, kalau misalnya kamu adalah anak SD, kamu tinggal sebut 我是小学生. Kalau kamu murid SMP, 初中生. SMA, 高中生. Kalau kamu murid S1, 大学生. Dan kalau kamu ingin memberi penjelasan lebih lanjut, kamu juga bisa kasih tahu 我在念书, yang artinya aku belajar di tempat kamu belajar. Nah, seperti contoh aja, 我在印度尼西亚大学念书, yang artinya aku belajar di Universitas Indonesia. Nah, kalau kamu adalah seorang pekerja, kamu bisa pakai kalimat ini, 我是一名上班族, yang artinya aku adalah seorang pekerja swasta. Jadi kamu tinggal isi saja profesi kamu, misalnya dengan kalau kamu seorang guru bisa diisi dengan 我是一名老师. Kalau kamu adalah dokter tinggal diisi dengan 医生. Kalau kamu adalah seorang PNS, 公务员. Dan kalau kamu ingin menjelaskan lebih detail kamu kerja di mana, kamu bisa pakai kalimat 我在工作, 我在上班. Yang keduanya memiliki arti aku bekerja di. Kamu bisa isi dengan nama kantor atau perusahaan tempat kamu bekerja. Nah, seperti contoh aja, 我在咖啡店工作. Aku bekerja di coffee shop. Yang keenam yaitu pengalaman kerja. Jadi kadang-kadang kita perlu memberitahu kepada lawan bicara mengenai pengalaman kerja kita di suatu tempat. Kamu bisa pakai kalimat ini yaitu 我在行业已经工作年. 我在行业已经工作年, yang artinya aku telah bekerja di industri apa dalam berapa tahun. Atau satu kalimat lagi yang bisa kamu gunakan adalah 我有年的工作经验. 我有年的工作经验, yang artinya aku punya pengalaman kerja
berapa tahun. Ketujuh adalah hobi. Nah, biasanya menurut aku ini bagian yang paling excited dan paling kita suka share dengan orang lain. Nah, bagaimana kita menggunakan dalam Mandarin, yaitu dengan kalimat 我的爱好是我的爱好是 yang artinya hobi saya adalah, sebagai contohnya 我的爱好是旅游看书 hobi saya adalah traveling dan baca buku. Nah, kamu juga bisa menggunakan kalimat lainnya untuk memberitahu kamu punya hobi atau pecinta suatu kegiatan. Misalnya kamu bisa menggunakan kalimat ini 我是爱好者我是爱好者 saya adalah pecinta, yang bisa kamu isi dengan aktivitas atau kegiatan yang kamu suka. Seperti contohnya 我是旅游爱好者 yang artinya aku adalah pecinta traveling. Atau mau yang lebih mudah, kamu bisa menggunakan kalimat ini 我喜欢yang artinya aku suka, dan bisa kamu isi dengan aktivitas apapun yang memang kamu sukai. Seperti contohnya 我喜欢跳舞看书 aku suka nari dan juga baca buku. Yang kedelapan adalah impian. Nah, mungkin aja dalam perkenalan diri kamu butuh untuk share impian kamu kepada teman-teman baru. Kalau kamu dalam situasi seperti ini, kamu bisa menggunakan kalimat 我的梦想是当一名我的梦想是当一名 yang artinya impian aku adalah menjadi, yang bisa kamu isi dengan impian apapun. Seperti contoh yang ini, 我的梦想是当一名设计师 yang artinya impian aku adalah menjadi seorang desainer. Ataupun impian kamu misalnya ingin menjadi pengacara, bisa isi dengan 律师, atau kalau engineer bisa kamu isi dengan 工程师. Nah, aku ingin tahu impian kamu apa teman-teman? 你的梦想是什么? Nah, tolong share di bawah ini dan tolong kasih tahu impian kamu dan bagaimana kamu meraihnya. Nah, jadi kita sekarang mau langsung buat latihan bagaimana menggunakan 8 ucapan Mandarin untuk membuat perkenalan diri kamu. Aku kasih contoh ya. 大家好，很高兴认识你们。我是 Siska， 今年25岁。我来自印度尼西亚，我在一家咖啡店工作，已经有3年的工作经验。我的爱好是旅游看书，同时也喜欢跳舞健身。我的梦想是天天开心的工作。Nah, aku minta kalian untuk buat PR dan langsung lakukan sekarang juga. Nah, berhubung kita udah belajar 8 ucapan Mandarin dalam perkenalan diri, aku langsung minta kamu buat perkenalan diri secara singkat dan tulis langsung di bawah komen ini. Dengan 8 ucapan hari ini, semoga perkenalan diri kamu bisa menjadi mengesankan. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini bisa kamu download dengan link yang tersedia di kolom deskripsi. Dan untuk video berikutnya kita akan bahas 8 ucapan Mandarin dalam new normal. Dan bagi kamu yang penasaran dengan next video, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan hit the bell agar kamu dapat video terbaru dari Halo Ni Hao setiap hari Selasa dan Jumat pukul 8 malam. Dan apabila video ini bermanfaat dan juga seru, jangan lupa untuk di like dan juga di share ke teman-teman. Apabila kamu juga punya topik atau ide yang seru ingin dibahas di Halo Ni Hao, bisa juga share di komen bawah ini. Dan kalau gitu kita sampai jumpa di Halo Ni Hao dan Xiacian!